Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah ya, sehat ya. Alhamdulillah. Semoga kita diberi dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kesehatan. Itu ya anak-anak semua ya. Gimana? Sudah siap pada pembelajaran pagi hari ini? Kalau kita sudah siap, ayo kita siapkan buku kalian, buku catatan kalian, dan juga pulpen. Nah, nanti silakan anak-anak semua dicatat materi yang akan Bapak sampaikan. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Sebelum mulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti pembelajaran pagi hari ini bisa diberikan kelancaran. Berdoa selesai. Baik, anak-anak tetap semangat ya, walaupun kita dalam kondisi pada saat ini yang masih COVID dan kita masih memakai masker dan jaga jarak. Pokoknya itu jangan lupa. Pada pagi hari ini pada berangkat semua? Nggak ada yang izin ya? Baik. Oke. Untuk itu kita mulai materi yang sudah Bapak disampaikan, yaitu tentang interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, tujuannya apa sih Pak belajar pada pagi hari ini? Yaitu tujuannya untuk menjelaskan tentang letak geografis negara-negara ASEAN dan juga menjelaskan tentang letak koordinat negara-negara ASEAN itu sendiri. Nah, oke, kali ini kita akan mengenal tentang bagaimana itu negara ASEAN. Oke, kita mulai mengetahui apa sih itu negara ASEAN. Nah, negara ASEAN itu merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Yang negara ASEAN ini itu berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Nah, negara ASEAN ini pertama kali dipelopori oleh 5 negara. Yang pertama yaitu ada negara kita, negara Indonesia. Terus yang kedua negara Malaysia, negaranya Upin Ipin. Terus yang ketiga ada negara Filipina. Yang keempat ada negara Singapura, dan yang terakhir yaitu negara Thailand sendiri. Pastinya masalahnya kan berdirinya ada di Bangkok, Thailand. Nah, di negara Thailand itu sendiri ada 10 negara yang mengikuti, yaitu ada apa aja? Nah, benar, yang tadi benar ada 5, ditambah lagi ada negara Brunei Darussalam. Terus selanjutnya apa? Ya, Vietnam, Laos, Myanmar, dan terakhir yaitu negara Kamboja. Selanjutnya, nah ini merupakan peta negara ASEAN. Pasti anak-anak semua sudah sedikit mengetahui ini peta mana. Dari tadi ada 10 ya. Yang pertama ada Indonesia, Singapura, Kamboja, Malaysia, negara Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Filipina, Laos, Thailand, dan terakhir yaitu ada Myanmar. Bisa anak-anak dipahami di mana letak-letak negara-negara ASEAN itu sendiri. Nah, negara ASEAN itu sendiri menurut letak geografis itu menunjukkan letak suatu daerah dilihat dari kenyataan di bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah lainnya. Nah, berdasarkan letak geografis, ASEAN terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Apa itu 2 benua dan 2 samudra itu?
Nah, dua dua samudra itu yaitu ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan sedangkan di dua benua itu yaitu ada benua Asia dan benua Australia. Dari letak geografis itu pasti nanti kan ada mata angin, yaitu ada utara, selatan, barat, timur, kayak gitu toh. Nah, dari letak anggota ASEAN itu sendiri, menurut letak geografis, letak paling utara dan paling selatan, paling barat itu ada negara Myanmar. Kita lihat lebih awal. Barat dan utara di atas yaitu ada Myanmar, paling barat dan paling utara. Kita lihat sedikit hampir sama Indonesia yang di daerah Aceh, tapi lebih barat sama utaranya lebih ke negara Myanmar. Terus di negara ASEAN yang secara geografis paling selatan dan paling timur adalah negara Indonesia. Kita lihat tadi ya, negara paling selatan dan paling timur, paling mentok itu dia ada di daerah Papua, yaitu di negara kita. Selanjutnya, letak berdasarkan letak geografis, ASEAN terletak di antara dua benua dan dua samudra. Nah, kita lihat tadi dua benua dan dua samudra. Bisa dilihat berdasarkan letak geografis, negara ASEAN itu memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama ada compact, yang memiliki arti berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya negara Kamboja. Mana teman-teman yang anak semua, negara Kamboja ya ini di tengah yang warna merah seperti warnanya negara Indonesia, yaitu warna bentuknya seperti lingkaran. Yang lain bisa dilihat ya seperti lingkaran. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua yaitu fragmented, yang memiliki arti berbentuk seperti kepulauan yang terpisah-pisah. Pasti anak-anak sudah tahu negara apa itu. Ya benar sekali, negara Indonesia. Negara kita memiliki banyak kepulauan, dari Sabang sampai Merauke, terdapat banyak pulau itu ya. Oke, selanjutnya ciri-ciri yang negara ASEAN yang lain yaitu ada elongated, yaitu berbentuk memanjang. Contohnya apa? Ya negara Vietnam, ya, memanjang dari mulai negara Laos sampai negara Singapura, mengitari dari utara sampai selatan, dari negara Laos sampai Vietnam, memanjang, bisa dilihat. Terus ciri-ciri terakhir dari negara ASEAN yaitu ada prototip, yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat seperti tangan kita, yaitu menyambang dan ada panjangnya di sini. Nah, contohnya yaitu ada negara Thailand dan negara Myanmar. Kita coba lihat negara Thailand. Nah, ini seperti tangan, ada cabangnya dan juga ada memanjangnya di ke bawah. Yang kedua negara Myanmar juga mencabang dan memanjang. Berikut itu tadi beberapa ciri-ciri dari negara ASEAN, yaitu ada compact, selanjutnya ada apa? Ya benar, fragmented, elongated, dan prototip. Baik, kita lanjutkan materi tentang negara-negara ASEAN itu tadi. Nah, letak koordinat negara ASEAN itu apa sih? Nah, letak koordinat atau biasa disebut dengan letak astronomis adalah titik yang berpedoman pada garis latitude atau garis lintang dan longitude atau garis bujur pada daerah suatu peta. Nah,
berdasarkan mata astronomis, negara ASEAN itu terletak pada garis astronomis yaitu 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ada yang bisa membacanya? Oke, baik, silakan. Oh ya, bagus, benar sekali. Bacaannya yaitu 20 derajat lintang utara. L2 itu ada lintang utara, LS ada lintang selatan, dan BT itu bujur timur. Kita baca sekali lagi ya. Berdasarkan mata astronomisnya, negara ASEAN terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Baik, kita sekali lagi lanjut. Nah, dari beberapa negara, yaitu tadi ada 10 negara ASEAN tadi, setiap negara itu memiliki ciri-ciri. Nah, kita harus mengenal ciri-ciri itu. Yang pertama yaitu negara kita, negara Indonesia. Ibu kotanya anak-anak pasti tahu, yaitu ada di mana? Di Jakarta. Oke. Nah, dalam sistem pemerintahannya di negara Indonesia yaitu memiliki sistem pemerintahan republik dan dikepalai oleh presiden. Siapa presiden? Ah iya, benar sekali ya. Saat ini yaitu presiden kita Bapak Joko Widodo. Nah, dari Indonesia sendiri memiliki iklim yaitu iklim tropis. Nah, negara kepulauan terbesar di dunia ya. Kita patut bangga kepada negara kita yang memiliki kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi oleh Khatulistiwa. Nah, di Indonesia juga dilalui oleh dua sirkum yaitu sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Itu ya anak-anak semua. Nah, lanjut negara selanjutnya yaitu negara Brunei Darussalam. Nah, negara Brunei Darussalam memiliki nama resmi yaitu negara Brunei Darussalam. Ibu kotanya mana? Bandar Seri Begawan. Nah, dalam negara Brunei sendiri memiliki pemerintahan yaitu Kesultanan dan dikepalai oleh kepala negara yaitu Sultan. Beda dengan sistem pemerintahan di negara kita. Dan yang sama yaitu di Brunei Darussalam juga memiliki iklim tropis. Nah, Brunei Darussalam sendiri terdiri dari dua wilayah yang terpisah yaitu antara wilayah barat dan yang berupa daratan dan wilayah timur yang berupa kawah. Itu merupakan ciri-ciri dari negara Brunei Darussalam. Oke, selanjutnya dari negara Oke, selanjutnya dari negara Filipina. Nah, di negara Filipina nama resmi dari sana yaitu Republika Filipina atau Republik de Filipinas. Nah, ibu kota dari negara Filipina yaitu ibu kotanya yaitu namanya Manila. Dan sistem pemerintahannya yaitu republik dan dikepalai oleh negara yang namanya yaitu Dewan Nasional. Nah, dan juga Filipina memiliki iklim tropis yang basah. Dan negara Filipina merupakan negara kepulauan yang dilalui oleh deretan kegunungan sirkum Pasifik. Selanjutnya yaitu negara Kamboja. Nah, negara Kamboja sendiri nama resmi dari negara Kamboja yaitu Republik Rakyat Kampuchea. Nah, Republik Rakyat Kamboja. Nah, ibu kota dari negara Kamboja yaitu Phnom Penh. Dan sistem pemerintahannya yaitu ada Republik Komunis dan dikepalai oleh negara presiden atau dewan negara.
Dan Kamboja sendiri memiliki iklim yaitu tropis muson, dan di bagian tengah negara Kamboja terdapat deretan besar Koniset, dan bagian tepinya terdapat deretan pegunungan. Baik, selanjutnya yaitu ada negara Laos. Nah, negara Laos maksud dari negara Laos itu Republik Demokratik Rakyat Laos, dan menurut dari negara Laos itu ibu kota dari negara Laos yaitu Phnom Penh, dan sistem pemerintah adalah Republik Komunis dan dikepalai oleh negara presiden. Dan juga iklim tropisnya di negara Asia itu masih sama, yaitu tropis. Nah, negara Laos, wilayah negara Laos tidak mempunyai laut, daerahnya berupa pegunungan dan daratan tinggi. Itu. Selanjutnya yaitu negara, pasti tahu, yang kita sering tiap pagi dan sore kita melihat TV, dan itu ada negaranya Upin Ipin, yaitu negara apa? Oke, negara Malaysia. Negara Malaysia, nama resminya Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur, pastinya pemerintahannya monarki konstitusional, dan dapat dikepalai oleh negara yang dipertuan Aku Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Iklimnya masih sama, yaitu iklim tropis, dan Malaysia terdiri dari Malaysia Barat yang diliputi oleh gunung gunung, dan Malaysia Timur umumnya sempit dan berawa-rawa, serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Selanjutnya yaitu negara Myanmar. Negara Myanmar memiliki nama resmi, yaitu Republik Sosialis Uni Myanmar. Ibu kota dari negara Myanmar itu sendiri yaitu Yangon. Dulunya Rangon, sekarang Yangon. Sistem pemerintahannya republik, sama seperti negara kita, dan juga kepala negaranya yaitu presiden, sama seperti negara kita yaitu negara Indonesia. Nah, iklim tropisnya juga sama, iklim tropis, dan negara Myanmar terbentuk dari dua lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Kayak gitu anak-anak ya, bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Selanjutnya yaitu negara Singapura. Pasti sudah tahu, negara Singapura itu benderanya hampir sama dengan negara kita, tetapi di sana ada ciri-ciri, yaitu di atas warna merah itu ada ciri-ciri bulan sabit dan bintangnya jumlahnya ada 5. Bisa dipahami ya, bisa dilihat kebalikan dari negara kita atau pembeda dari bendera negara kita, yaitu di Singapura ada bulan sabitnya dan bintangnya di atas warna merah bendera Singapura. Oke, nama resmi dari negara Singapura yaitu Republik Singapura. Ibu kotanya di Singapura. Pemerintahannya bersifat, sistem pemerintahannya itu republik, dan kepala negaranya itu presiden. Sama seperti negara kita, itu juga iklim tropisnya juga sama dengan negara kita. Nah, di negara Singapura itu sendiri itu di ASEAN, negara Singapura sudah masuk di negara maju, dan negara-negara yang lain masih berkembang, terutama di negara kita. Oke, lanjut. Luas dari negara Singapura itu sendiri 697 km persegi. Luasnya yaitu 697 km. Dan keadaan negara Singapura, yaitu keadaan alamnya negara Singapura pada umumnya relatif datar, dan beberapa tempat terdapat perbukitan. Oke, lanjut negara Thailand. Negara Thailand nama resmi yaitu, ini sedikit sulit diucapkan, tapi kita coba untuk memahami dan bisa membaca negara Thailand.
Siapa yang bisa membaca? Ada yang bisa? Oke. Nama resmi dari negara Thailand yaitu Muang Thai atau Pratet Thai atau kerajaan. Nah, ibu kota dari negara Thailand yaitu di Bangkok yang tadi secara resmi negara ASEAN dibentuk yaitu di ibu kota Bangkok, Thailand. Terus sistem pemerintahannya di sana yaitu ada kerajaan konstitusional dan kepala negaranya yaitu Raja Bhumibol Adulyadej. Nah, sistem iklimnya juga masih sama yaitu iklim tropis, Mas. Dan Thailand memiliki topografinya berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai-sungai yang berliku-liku di bagian tengah, daratan tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan serta bukit-bukit di sebelah utara, dan wilayah selatan kebanyakan berupa bukit-bukit. Gitu ya. Lanjut. Baik, negara selanjutnya yaitu ada negara Vietnam. Nah, negara Vietnam, nama resmi dari negara Vietnam yaitu apa? Oke, benar, Republik Sosialis Vietnam. Nah, ibu kota dari negara Vietnam yaitu Hanoi. Sistem pemerintahannya yaitu Republik Komunis, dan kepala negara yaitu ada ketua Dewan Negara. Iklim dari negara Vietnam yaitu bagian utara beriklim sedang dan selatan beriklim tropis atau panas. Selanjutnya Vietnam terdiri dari 5 wilayah, yaitu daerah pegunungan utara, delta Sungai Merah, barisan pegunungan Anam, pesisir pantai yang sempit, dan delta Mekong di sebelah selatan. Gimana, ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang kebingungan dan belum paham? Jika belum paham, silakan ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, Bapak lanjut yaitu negara selanjutnya. Oh, ternyata sudah habis. Oke, baik. Gimana? Ada yang ditanyakan, ada yang bingung? Jika bingung, kita diskusikan dan kita nanti buat beberapa kelompok. Kita membahas apa itu di setiap negara itu memiliki ciri apa lain, apalagi yaitu terutama di budaya atau apa. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Kalau jika tidak ada, Bapak akhiri pada pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga materi yang Bapak sampaikan bermanfaat dan bisa anak-anak pahami. Jika masih bingungan, kita diskusikan di pembelajaran selanjutnya. Gitu ya anak-anak ya. Jangan lupa materi yang Bapak sampaikan tadi dipelajari lebih lanjut, dan Bapak akan memberikan tugas minggu depan. Tapi materi yang tugas Bapak berikan yaitu tentang materi yang tadi sudah Bapak sampaikan, tetapi anak-anak lebih menjebarkan lagi dari materi yang Bapak sampaikan. Nah, tugasnya bisa dicatat di buku anak-anak semua. Baik, sudah ya anak semua ya. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap anak-anak terjaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Karena di saat ini pandemi COVID masih banyak. Oke, sekian dari Bapak. Tetap semangat, jangan mengeluh. Pokoknya tetap semangat. Pendidikan masih panjang untuk kalian. Sampai jumpa di lain waktu pembelajaran selanjutnya. Dari Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.